behavior. Menurut Watson, belajar itu kan adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon itu yang dimaksud harus dapat diamati dan diukur. Watson itu adalah seorang behavior murni, karena kajiannya tentang belajar itu disejajarkan dengan ilmu-ilmu seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata. Dan ada juga menurut Clark Holt itu variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Holt, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku itu bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme itu tetap bertahan hidup. Sedangkan menurut Guthrie, yang utama itu adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbulnya kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Kemudian kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Kemudian ada juga menurut Jerome Bruner. Bruner itu terkenal atas perkembangan teorinya yang free discovery learning. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar itu akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Dan menurut David Ausubel, belajar kognitif itu adalah memberikan penekanan pada konsep belajar yang bermakna. Kemudian ada juga konstruktivisme. Foucault beranggapan bahwa manusia itu mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional yang dipenuhi oleh pihak yang dianggap ahli. Peran orang lain itu dalam pengembangan kognitif manusia itu sangat berpengaruh. Dan terakhir, humanistik. Itu ada seorang ahli yang bernama Rogers. Itu percaya bahwa orang memiliki kecenderungan itu bawaan ke arah pertumbuhan dan kedewasaan. Tetapi kedewasaan ini bukan pasti akan dicapai. Orang mendapatkan pemahaman diri itu melalui lingkungan psikososial yang suportif. Belajar itu sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan napas, maka manusia akan terus belajar. Jika digambarkan, contohnya itu seperti seorang bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan lain sebagainya. Kelebihan teori behavioris itu, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru itu lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, baru guru bertanya. Kemudian dapat mengganti cara mengajar yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid, atau biasa disebut respon. Dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan. Tapi teori ini juga memiliki kekurangan. Tidak semua pelajaran itu dapat memakai teori belajar behavioristik. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Murid
cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Dalam proses belajar mengajar, murid pun hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Sedangkan murid itu membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Dan kelebihan teori belajar kognitif itu memudahkan siswa untuk memahami materi, membantu siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Tapi juga memiliki kekurangan, yaitu teorinya belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dan pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Ada juga kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Dalam proses belajar ini, guru dapat mengajarkan pada para muridnya untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Semua murid itu bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara aktif dan langsung. Pengulangan pelajaran dilakukan itu secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk memahami. Tapi ini juga memiliki kekurangan, yaitu teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tugas guru itu kan menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasannya lebih banyak. Ada juga kelebihan teori belajar humanistik. Teori keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini itu adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jika proses belajar mengajar itu mengutamakan pembentukan kepribadian, lalu bagaimana hati nurani? Kembali lagi, humanistik pun memiliki kekurangan, yaitu pada teori belajar pada murid. Maksudnya, murid itu tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal proses belajarnya. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap teori belajar itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi setiap guru atau pendidik itu sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Dengan pemilihan teori yang benar, maka proses belajar itu akan nyambung, akan lebih maksimal, dan hasil yang didapatkan dari proses itu berdampak baik bagi murid atau peserta didik.